Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jihadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Jumat 23 April 2021. Injil hari ini diambil dari Yohanes bab 6 ayat 52 sampai 59. Kita diingatkan bahwa di saat kita makan tubuh dan minum darah Kristus, kita bersatu dengan Dia. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau memberi kami tubuh dan darah-Mu sebagai makanan rohani kami. Tuhan, sadarkanlah kami agar setiap kali kami menerima tubuh dan darah-Mu, kami selalu bersuka cita menyambutnya dan percaya penuh bahwa tubuh dan darah-Mu selalu membawa perubahan positif dalam hidup kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 6 ayat 52 sampai 59. Dimuliakanlah Tuhan. Di rumah ibadat di Kapernaum, orang-orang Yahudi bertengkar antara mereka sendiri dan berkata, "Bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Akulah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah makan tubuh Kristus berarti bersatu dengan Dia. Tema renungan kita hari ini adalah makan tubuh Kristus berarti bersatu dengan Dia, bersatu dengan Kristus. Tubuh dan darah adalah satu kesatuan yang utuh bagi seorang manusia. Memakan tubuh dan meminum darah Kristus berarti memasukkan kepribadian Kristus ke dalam diri orang yang memakannya. Kepribadian Kristus sesungguhnya indah dan sangat menarik. Semakin rajin kita memakan dan meminum darah Kristus, maka konsekuensi logisnya adalah kepribadian kita pun akan semakin indah dan menarik. Karena gizi yang kita terima adalah gizi yang sehat, bebas dari bakteri-bakteri yang membahayakan tubuh dan jiwa kita. Ibarat makanan dan minuman jasmani yang dibutuhkan oleh tubuh jasmani kita. Semakin kita memakan makanan yang sehat dan bergizi, maka konsekuensinya tubuh jasmani kita akan bertumbuh sehat dan segar. Tetapi terkadang kita juga melihat kenyataan yang bertentangan di lingkungan kita. Di antara orang-orang yang rajin memakan tubuh dan meminum darah Kristus, ada yang hidupnya sangat bertentangan dengan kepribadian Kristus. Sesudah menerima Kristus, mereka yang mulutnya kotor masih tetap kotor, tangan jahil tetap jahil, mata keranjang tetap aktif,
Apakah daging dan darah Kristus tidak mempan untuk merubah kepribadian orang seperti itu? Apa penyebabnya? Hal yang sama terjadi dalam diri mereka yang kaya secara ekonomi. Makan minum mereka selalu sehat dan bergizi. Tetapi tetap saja ada yang kena stroke, kolesterol tinggi, gula tinggi. Apakah penyakit itu datang dari makanan sehat yang bergizi? Jawabannya pasti saja tidak. Penyakit yang datang bukanlah datang dari apa yang kita makan, tetapi sesungguhnya datang dari dalam diri orang yang memakannya. Kuncinya ada di hati kita dan pikiran kita. Kalau hati dan pikiran kita sungguh fokus pada Kristus yang disambutnya, maka dampak positif dari tubuh dan darah Kristus pasti saja ada. Yang menerima harus betul sadar, penuh sukacita dan percaya bahwa Kristus yang diterimanya adalah Tuhan yang penuh kuasa, yang bisa memberi kekuatan baginya. Tetapi kalau tidak, maka tubuh dan darah Kristus tidak akan membawa dampak yang positif baginya. Kalau hati dan pikiran tidak siap menerima Kristus dan tidak percaya padanya, maka janganlah mengharapkan ada perubahan dalam diri. Karena itu, janganlah heran kalau ada yang rajin pergi misa, menyambut tubuh dan darah Kristus, tetapi kepribadiannya tetap saja buruk. Tubuh boleh ada di dalam gereja, tetapi hati dan pikirannya jauh dari gereja. Seorang frater selama tahun pastoral bertugas melayani orang sakit. Ada satu pasien yang kena HIV, AIDS. Pasien itu sudah kehilangan gairah hidup, tidak mau makan dan minum. Keluarga sudah kehilangan harapan. Tetapi berkat kunjungan dan hiburan dari frater, gairah hidupnya pelan-pelan ada. Frater mengajaknya untuk mengaku dosa pada seorang imam. Dia setuju. Sesudah mengaku dosa, dia menerima tubuh Kristus. Sejak waktu itu gairah hidup dan makannya bertambah semangat. Kini dia kembali ke tengah keluarga di kampung dan pelan-pelan mulai bekerja kembali. Kekuatan Tuhan bisa bekerja dalam diri kita kalau kita siap bekerja sama dengan Tuhan. Marilah saudara-saudariku, percayalah selalu bahwa di saat kita memakan tubuh dan meminum darah Kristus, pada saat yang sama Kristus bersatu dengan kita dan memberi kita gizi yang sangat sehat dan menyegarkan kita. Terimalah Kristus dengan hati penuh sukacita dan percayalah bahwa Dia akan membarui hidup kita. Kita mohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka-mereka yang lagi sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.